Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'da. Qala rabbi syrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul uqdatam min lisani, yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Hadirin rahimakumullah, mengulangi materi yang lalu bahwasanya ada nasihat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dari Abdullah bin Umar berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 hal yang bisa meninggikan derajat hidup manusia selama hidupnya di dunia dan di akhirat. Yang pertama, yang niku kedah afsus salam, senang menebarkan salam, membudayakan tebar salam kepada orang lain, baik yang kenal maupun yang belum kenal. Rasanya tepat sekali bahwasanya di dalam syariat sholat kita sedaya niki, dalam sholat 5 waktu itu kita akhiri dengan salam, menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri. Itu sejatinya bahwasanya siapapun yang berada di antara kita itu hendaknya harus damai, harus dalam keadaan damai dan terlindungi, aman terlindungi. Bapak Ibu rahimakumullah, salam juga, dari salam itu juga merupakan ajang silaturahmi setiap muslim yang tentunya sangat penting untuk mengembangkan relasi hubungan sosial kita dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu mari kita budayakan untuk tebar salam kepada orang lain, kepada saudara-saudara kita. Meskipun tebar salam tersebut, budaya salam tersebut bisa melalui HP atau WA, diawali dengan salam karena mungkin jarak atau kondisi kita dengan orang lain. Mengapa akhlak di dalam salam ini sangat penting dan bisa menaikkan derajat hidup manusia? Itu karena pada prinsipnya manusia itu dalam hatinya itu memiliki ego, ingin mendapatkan penghargaan dalam dirinya. Dari orang lain itu ingin mendapatkan penghargaan. Maka barang siapa yang mau menghargai orang lain, salah satunya melalui kiriman salam atau berjabat tangan dengan orang lain dan lain sebagainya, maka pastilah kita akan juga memberikan derajat yang baik kepada kita semuanya. Kalau kita menghargai orang lain akan bisa menghargai kita. Tenggane hadis niku wonten dawuh afsus salam bainakum tahabbu. Tebarkanlah salam di antara kalian, niscaya kalian akan saling mencintai satu sama lain. Tenggane Al-Qur'an nggih wonten diterangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa itu, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Bila kamu ingin dihormati dengan suatu salam, maka balaslah penghormatan atau salam tersebut dengan yang lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, jika seorang ingin derajatnya naik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ita'amut ta'am,
it'amut ta'am, suka memberi kepada tamu atau orang yang sedang kelaparan. Artosipun suka memberi kepada orang lain bila kita lebih rezekinya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang suri tauladan yang baik, mendidik umatnya untuk bersikap dermawan. Rasul itu selalu mendidik, mencontohkan kepada umatnya itu untuk bersikap dermawan. Karena menjadi dermawan itu bukan diberikan atau diketahui atau ditentukan. Menjadi dermawan itu tetap harus kita latih. Untuk melatih ke anak-anak kita, untuk melatih kepada saudara-saudara kita, ya kita terlebih dahulu harus mencontohkannya dulu, melakukannya terlebih dahulu. Bertetangga pun juga bukan masalah uang. Kita bertetangga dengan tetangga kita itu bukan karena uang, tapi sebenarnya seberapa kita ingat kepada tetangga kita, kepada mereka. Salah satu caranya yakni dengan membiasakan diri, saling membiasakan diri untuk selalu berbagi dan berbagi kepada orang lain atau tetangga kita. Bapak Ibu rahimakumullah, maka dari itu mari kita biasakan untuk selalu memisahkan uang atau harta kita. Mana yang benar-benar menjadi milik kita dan mana yang benar-benar menjadi hak milik orang-orang lain untuk kita bantu orang lain. Insya Allah hidup kita akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, jika kita ingin derajatnya dinaikkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni yang ketiga adalah wassalatu bil-lail wan nasu niyamun. Salat malam atau sipunten mriki nggih salat tahajud. Qiyamul lail itu salat tahajud itu bukan masalah sulit. Ini tergantung pada gaya hidup kita atau niat kita, kebiasaan kita. Kalau kita tidur jam 9 malam, insya Allah bangunnya bisa jam 3, bisa bangun jam setengah 4. Nek biasanya melek dalu cangkruk dhisik muline jam 11 ngarolas nggih. Otomatis bangunnya kepagian, kesiangan. Boten saged rasanya sulit sekali untuk bangun mengerjakan sholat malam atau sholat tahajud. Keranten orang yang istiqomah sholat tahajud pasti akan mulia hidupnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang surah Al-Isra niku, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqama mahmuda. Orang yang istiqomah sholat tahajud, entah itu 2 rakaat, entah itu 4 rakaat, tidak usah